Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vita Maidasari dengan NIM 2105216180053 akan menjelaskan materi tentang yang pertama, apa yang membedakan diagram tegangan regangan pada baja dan beton, dan yang kedua, apakah dari diagram tegangan regangan baja dan beton dapat dianalisis sebuah material termasuk dalam material gatas atau ulet. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu diagram tegangan baja dan beton. Sebelum melanjutkan ke diagram tegangan regangan baja, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu diagram tegangan regangan. Jadi, diagram tegangan regangan itu adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari material saat menerima gaya. Langsung saja ke gambar di samping diagram tegangan regangan pada baja. Pada daerah A itu, atau yang saya beri garis biru itu adalah area elastis atau deformasi elastis. Deformasi elastis sendiri itu sama dengan perubahan sementara. Jadi pada kondisi ini material diberikan beban itu dapat berubah bentuk, namun ketika bebannya dihilangkan itu bentuknya kembali ke bentuk semula atau posisi awal. Lalu pada daerah B itu titik luluh atau yield. Namun sebelum ke titik luluh mungkin saya akan menjelaskan dulu di daerah C, yaitu deformasi plastis. Pada daerah C deformasi plastis ini, perubahan yang terjadi pada baja itu termasuk dalam perubahan tetap atau setelah menjadi beri beban dan bengkok, bajanya itu tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Kembali lagi ke tadi titik luluh atau yield, itu adalah batas deformasi elastis ke deformasi plastis. Jadi sebelum ke deformasi plastis itu ke titik luluh dulu. Sebenarnya titik luluh ini bukan berbentuk titik ya, namun berupa area luluh. Karena areanya itu terlalu kecil, maka disebutlah titik luluh. Di sini awal mula deformasi plastis terbentuk. Jadi garis lengkung pertama pada baja itu terbentuk di titik luluh ini. Yang terakhir adalah daerah D. Daerah D ini merupakan daerah titik patah atau fracture, di mana baja sudah mengalami kepatahan pada titik ini. Jadi ini adalah titik lengkung terakhir baja yang akhirnya baja tersebut akan patah. Selanjutnya dapat dilihat ini adalah gambar dari diagram tegangan regangan pada beton. Dari diagram di sini dapat dilihat jika tegangan setara dengan 30-40% dari kuat tekannya 0,30 F/cm sampai 0,40 F/cm belum terbentuk retakan pada beton atau masih dalam kondisi linier. Jadi dalam kondisi ini beton belum terjadi retakan sama sekali. Selanjutnya pada posisi tegangan setara dengan melebihi 30-40% dari kuat tekannya, lebih dari 0,30 F/cm sampai 0,40 F/cm dari tekanannya, retakan pada beton mulai terbentuk. Jadi saat tegangan yang diberikan itu 30-40% itu mulai terbentuk retakan pada beton. Saat tegangan yang terjadi setara dengan 75% sampai 95% dari kuat tekannya 0,75 F/cm sampai 0,90 F/cm, retak yang terjadi sebelumnya menjalar secara terus-menerus dan beton sudah melewati batas elastisitasnya, sudah masuk dalam kondisi plastis. Jadi retakannya itu semakin banyak dan beton sudah melewati keadaan elastisnya, sudah tidak elastis lagi. Terus saat kondisi melebihi F/cm, kuat tekan betonnya melebihi F/cm itu saat sebelum mengalami keruntuhan, tegangan beton berkurang menjadi 0,85 F/cm.
Jadi saat sudah melebihi F aksen C, kuat tekannya menurun lagi menjadi 0,8 F aksen C, namun regangan terus meningkat hingga mencapai batas retak sebesar 0,003. Jadi setelah naik turun ke 0,85, lalu regangannya terus meningkat dan retak sampai di titik 0,003, dan di titik ini beton sudah retak semuanya. Lalu untuk materi yang kedua, apakah dari diagram tegangan regangan dapat dianalisis sebuah material termasuk dalam material gatas atau ulet? Jadi dari diagram tegangan regangan itu dapat dianalisis material itu masuk dalam material gatas atau ulet. Bisa dilihat dari saat pengujian, diagram yang terbentuk itu mirip dengan diagram tegangan regangan beton, dan sebelum mengalami keruntuhan, sampel mengalami deformasi yang terlihat. Hal ini disebabkan karena sampel memiliki karakteristik yang kaku seperti pada beton atau gatas. Jadi kalau saat pengujian, diagram yang terbentuk itu seperti diagram tegangan regangan pada beton, jadi itu nanti material bersifat gatas atau seperti beton. Sebaliknya, jika diagram yang terbentuk seperti diagram tegangan regangan baja dan sebelum mengalami keruntuhan terjadi deformasi yang dapat terlihat terlebih dahulu, hal ini disebabkan karena sampel memiliki karakteristik liat seperti baja struktural atau ulat. Jadi kalau diagram yang terbentuk itu seperti diagram tegangan regangan baja, maka karakteristiknya ulat. Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram tegangan regangan ini bisa digunakan untuk menganalisis material itu termasuk dalam material gatas atau ulet. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.